Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami di mata kuliah interaksi manusia dan komputer, di mana tugas besar kami ini membahas tentang aplikasi Mutuns. Sebelum ke penjelasan selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Diki Abdillah dengan NIM 1033. Selanjutnya, Saya Yosua Emmanuel Damanik dengan NIM 22500 81022. Nama saya Fauzan Wicaksono dengan NIM 22500 81039. Nama saya Gina Sasabila Setiawan dengan NIM 044. baik, apa sih yang akan kita buat? Kami ingin membuat aplikasi pemutar musik yang dapat menyesuaikan lagu dengan mood pengguna. Nama aplikasi yang kami buat adalah Moodtunes. Jadi aplikasi ini dapat mendeteksi atau menerima input tentang suasana hati pengguna, lalu memutarkan lagu-lagu yang cocok dengan mood mereka. Lalu asumsi-asumsi yang kami punya. Yang pertama, musik punya pengaruh besar terhadap suasana hati seseorang dan banyak orang yang suka mendengarkan musik yang sesuai dengan perasaan mereka. Banyak orang yang merasa kesulitan jika harus memilih lagu sendiri berdasarkan mood mereka. Jadi dengan aplikasi ini dapat membantu pengguna. Lalu teknologi seperti AI atau analisis data bisa digunakan untuk mengenali mood pengguna berdasarkan input mereka. Misalnya teks, ekspresi wajah, atau aktivitas yang sedang dilakukan. Lalu, ap- apakah itu akan mencapai yang kita harapkan? Jika jika kita implementasikan dengan baik, aplikasi ini dapat memberikan pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal dan membantu pengguna dalam mengatur suasana hati mereka dengan lebih efektif. Selanjutnya, Selanjutnya, yang dimana apakah ada masalah dengan produk yang sudah ada? Ada beberapa masalah yang dimana aplikasi musik yang saat ini yang biasa kita gunakan itu masih mengandalkan playlist atau algoritma yang tidak selalu cocok dengan mood pengguna. Lalu ada tidak semua orang suka mencari atau memilih lagu sendiri, terutama saat mereka sedang dalam mood tertentu. Kemudian ada beberapa aplikasi yang memang mempunyai fitur daily mix atau mood based playlist, tapi seringkali tidak personal dan kurang akurat. Lalu ada mengapa Anda berpikir ada masalah? Eh, Pengguna harus mencari lagu secara manual untuk mencocokkan mood mereka, yang bisa memakan waktu dan kurang efisien. Kemudian, algoritma rekomendasi di beberapa aplikasi kadang tidak bisa menangkap perubahan mood pengguna dengan cepat. Lalu, tidak semua orang juga tahu lagu yang cocok untuk mood mereka dan jadi butuh bantuan dari sistem yang lebih pintar. Selanjutnya, Selanjutnya yang ketiga ada, mengapa Anda berpikir ide yang Anda usulkan mungkin berguna? Dengan deteksi emosi otomatis, aplikasi dapat langsung merekomendasikan lagu yang sesuai tanpa perlu pencarian manual. Fitur transisi mood memungkinkan pengguna mengubah suasana hati mereka secara bertahap melalui musik. Pertanyaan keempat ada, bagaimana Anda melihat orang menggunakannya dengan cara mereka saat ini? Pengguna yang biasa mendengarkan musik untuk menyesuaikan mood, mereka akan lebih terbantu karena tidak perlu mencari lagu secara manual. Aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan layanan streaming musik yang sudah ada, sehingga pengguna tetap bisa menikmati lagu favorit mereka atau dengan Moodtunes. Mereka cukup menginput mood mereka atau biarkan aplikasi mendeteksi otomatis dan lagu yang sesuai langsung diputar. Selanjutnya ada pertanyaan kelima, yaitu bagaimana
itu akan mendukung orang dalam aktivitas mereka. Musik yang sesuai dengan suasana hati dapat membantu meningkatkan fokus saat bekerja atau belajar, meningkatkan semangat saat beraktivitas, bisa membantu mereka yang sedang butuh hiburan atau ingin mengubah suasana hati lewat musik, dan bisa mengurangi waktu yang dihabiskan untuk memilih lagu sendiri jadi lebih praktis. Terus yang terakhir, apa itu benar-benar akan membantu mereka? Ya, aplikasi ini akan memberikan pengalaman mendengarkan musik yang lebih intuitif, relevan, dan berbasis emosi yang dapat meningkatkan kesejahteraan emosional pengguna. Selanjutnya, Lalu di sini ada konseptual model. Eh, yang pertama itu metafora dan analogi. Nah, yang menggunakan konsep musik sebagai cerminan perasaan yang mirip dengan bagaimana suasana hati seorang memengaruhi pilihan lagu mereka. Lalu mirip dengan fitur Discovery Weekly di Spotify, tetapi berbasis suasana hati pengguna, bukan hanya riwayat pemutaran. Lalu ada umpan balik dan respon sistem. Nah, yang pertama itu jika pengguna mengubah mood secara manual, aplikasi segera memperbarui playlist. Lalu yang kedua itu sistem akan terus belajar dari kebiasaan pengguna untuk meningkatkan akurasi rekomendasi musik. Lalu yang ketiga itu ada jika ada ketidaksesuaian, dalam kurung misalnya lagu yang tidak cocok dengan mood, pengguna dapat memberi feedback dan AI akan menyesuaikan rekomendasi di masa mendatang. Selanjutnya ada interaksi pengguna. Moodfulness memungkinkan pengguna memilih emosi secara manual atau mendeteksinya otomatis melalui ekspresi wajah, suara, atau perangkat wearable. Aplikasi kemudian menyusun playlist sesuai suasana hati pengguna. Jika ingin mengubah mood, seperti dari sedih ke semangat, Moodtunes menyesuaikan lagu secara bertahap untuk transisi yang lebih alami. Lalu ada struktur dan representasi. Yang pertama itu aplikasi berbasis smartphone sebagai pusat kendali utama. Lalu yang kedua itu dapat terintegrasi dengan layanan streaming musik seperti Spotify, Apple Music, atau YouTube Musik. Selanjutnya, eh, kita untuk membuat aplikasi ini juga memiliki referensi-referensi dari platform musik lain seperti Spotify, yang dimana itu Spotify itu menggunakan algoritma rekomendasi lagu. Kemudian ada Apple Music, di mana playlist otomatis berdasarkan kebiasaan pengguna. Lalu yang ketiga itu ada YouTube Musik, di mana playlist otomatis berdasarkan aktivitas dan mood. Jadi di sini kita akan mengkolaborasikan ketiga dari aplikasi ini dan menambah fitur eh, yang akan kami buat di aplikasi ini. Baik, mungkin sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebih, mohon maaf bila ada kesalahan untuk menyebutkan sesuatu atau istilah-istilah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.